Betul. Tapi saya ingin ilustrasikan Pak, putusan perselisihan hasil pilkada Kota Waringin Barat dan Mandailing Natal pada tahun 2010. Jadi modusnya sama persis, dengan dalih itu bukan politik uang, tetapi itu adalah ongkos politik. Jadi setengah dari DPT di pilkada Kota Waringin Barat itu dijadikan sebagai tim sukses salah satu pasangan calon dengan bukti sertifikat. Setengah dari DPT Pak, itu di putusan KPU, di putusan pilkada Kota Waringin Barat. Saking masifnya, bahkan calon wakil Bupati Lawan itu masuk dalam list tim suksesnya si calon tersebut. Ternyata dia mengambil dari daftar DPT, yang ada di DPT itu disertifikat semua sebagai tim suksesnya. Pola yang sama juga terjadi di Mandailing Natal. Untuk mengaburkan politik uang, maka dia diberi label sebagai tim sukses atau tim pemenangan dan didaftarkan ke KPU. Karena memang harus didaftarkan, sehingga itu bisa disebut sebagai ongkos politik. Nah, putusannya dalam perselisihan hasil itu disebutkan sebagai politik uang karena dianggap sebagai upaya untuk mengaburkan praktik transaksional melalui kemasan ongkos politik. Jadi kalau saya berpandangan yang namanya saksi yaitu yang ada di TPS. Kalau tim pemenangan strukturnya itu jelas dan harus didaftarkan kepada KPU. Nah, pola-pola seperti itu memang agak susah kalau kita bicaranya kemudian pasal Pak Fuadi lebih hafal 523 ya Pak ya. Ayat 1, ayat 2, ayat 3. Karena subjeknya terbatas, tahapannya hanya bisa di masa kampanye, masa tenang, dan pemungutan penghitungan suara agak berbeda dengan pilkada. Kalau pilkada semua tahapan itu bisa dijangkau oleh penegakan politik uang. Subjeknya juga setiap orang yang memberi atau yang menerima. Ancaman dendanya bisa sampai 1 miliar. Jadi ini yang menurut saya kemampuan kita untuk membangun kronologis dan rasionalitas begitu ya, bahwa itu sebagai bagian dari menutup dan mengemas politik uang dengan label ongkos politik yang sebenarnya bisa dibedakan satu sama lain. Kalau itu respon saya, tapi yang otoritatif kan Pak Fuadi. Terima kasih Pak. Silakan pandangan dari Bapak Fuadi, monggo Pak. Ya, terima kasih. Sebelum ke politik uang tadi saya menambahkan jawaban yang pertama tadi Pak Toto ya, ada yang tertinggal berkaitan tentang politik dinasti ya. Sebenarnya sebagian rakyat Indonesia kaitannya dengan politik dinasti ini saya yakin ini menolak lah ya. Tetap sepanjang memang berkaitan tentang prosesnya ya, kemudian sesuai dengan regulasi, Bawaslu berwenang terutama untuk mengawasi pelaksanaannya. Jadi apapun mekanismenya, tadi Bu Titi juga menyinggung misalkan berkaitan tentang putusan-putusan MK, kemudian putusan